Halo kawan sehat, hari ini kami sekeluarga ingin healing tipis-tipis nih ke salah satu tempat wisata favorit di Kabupaten Semarang. Candi Gedung Songo di kaki Gunung Ungaran. Dari rumah kami, perjalanan ke Gedung Songo sekitar 1 jam. Sepanjang jalan, pemandangan Gunung Ungaran mulai kelihatan dan itu bikin hati makin adem. Kalau kamu cari tempat wisata yang nggak terlalu jauh tapi bisa recharge, ini salah satu pilihan terbaik. Sampai di lokasi, kejutan menyenangkan pertama adalah tempat parkirnya. Saat ini sudah rapi, teduh, dan ada bangunan pelindung. Tarifnya cuma 5.000 dan ada tiket resmi. Ini kecil tapi penting karena transparansi itu bikin wisata makin nyaman. Di gerbang utama, suasananya tertata, bersih, dan rapi. Proses beli tiketnya juga cepat. Kami datang pada hari Sabtu, harga tiketnya 15.000. Harga yang terjangkau untuk pengalaman wisata selengkap ini. Anak-anak juga bisa masuk dengan nyaman. Begitu masuk kawasan Gedung Songo, udara langsung berubah, segar dan sejuk. Sepuluh meter dari pintu gerbang masuk, di sebelah kiri terdapat musola. Jalan kaki sedikit demi sedikit, kita bisa menikmati nyamannya akses jalan di sini. Dan yang menyenangkan, ada banyak warung yang rapi, jadi nggak perlu takut kelaparan. Kita juga akan disambut oleh guide yang akan menjelaskan perjalanan dari Candi 1 sampai dengan Candi 9 menggunakan kuda. 60 itu gimana mas? Tarif kuda untuk semua akses ke 9 candi 120.000. Ini ada kebun kopi hutan pinus. Nanti di puncak lihat candi-candi turun dulu, lanjut air panas, candi 3, candi 2, candi 1 balik ke sini. Dari Candi 1 kita bisa melihat megahnya Gunung Sindoro dan Sumbing. View-nya luar biasa. Kalau kamu suka foto-foto atau sekedar duduk menikmati alam, ini spot yang wajib. Saat memasuki pelataran di depan Candi ke-1, biasanya kita akan ditawari oleh ibu-ibu fotografer. Bu, namanya siapa Bu? Nurbaiti. Bu, kalau foto gini ada yang ngajarin? Kita belajar manual juga. Kalau setiap tahun biasanya dari pihak kanan suka ada. Akhirnya kita memilih Ibu Nurbaiti untuk membantu foto-foto. Tarifnya Rp5.000 per satu soft file. Setelah sesi pemotretan, kita akan diberi kesempatan untuk memilih foto mana yang akan dibeli. Satu file foto harganya Rp5.000 dan akan dikirim ke HP kita dalam bentuk file di galeri. Candi Gedung Songo ini dibangun sekitar abad ke-8 oleh Wangsa Sanjaya dari Mataram kuno. Candi-candinya tersebar di lereng gunung. Katanya dulu dipakai untuk tempat pemujaan Dewa Siwa. Bayangin ya, ribuan tahun lalu, tempat ini sudah dipilih untuk menepi, mencari ketenangan, dan mendekat pada Tuhan. Dan hari ini, aku dan keluargaku juga ke sini untuk hal yang sama. Menepi sejenak, menikmati alam. Kamu pun juga bisa. Perjalanan menuju candi kedua mulai menanjak. Jalurnya berbatu, tapi nggak terlalu sulit dilalui. Di sebelah kanan jalan, kita akan menjumpai hamparan tanaman sayur yang menemani langkah kita. Di tengah jalur ada puluhan warung kecil berjejer rapi, jual gorengan hangat, teh manis, sampai kopi hitam yang menggoda. Kita bisa berhenti sebentar atau lanjut naik sambil menikmati momen. Dan ini
Candi kedua, salah satu spot favoritku. Bangunannya tampak utuh dan megah. Candi kedua dan beberapa candi lainnya di Kompleks Gedong Songo mulai dipugar pada tahun 1972. Saat ini kita bisa menikmati keindahannya, jadi mari kita jaga bersama. Karena warisan seperti ini bukan cuma milik masa lalu, tapi juga tanggung jawab kita hari ini untuk generasi nanti. Dari candi kedua ke candi ketiga jaraknya nggak terlalu jauh, kira-kira 100 meter saja. Tapi jalurnya mulai terasa menanjak ya. Tiap langkah membawa kita makin tinggi, makin dekat dengan langit. Kalau cuaca cerah, dari sini kita bisa melihat rawa pening membentang seperti cermin alami. Dan di kejauhan, berdiri megah Gunung Merbabu dan Gunung Telomoyo yang seolah menjaga dari kejauhan. Dari candi ketiga ke candi keempat jaraknya sekitar 400 meter. Di tengah perjalanan kita akan melewati salah satu spot unik di Gedong Songo, yaitu sumber air panas alami yang mengandung belerang. Uapnya keluar langsung dari tanah, aromanya khas langsung terasa begitu kita mendekat. Dari sumber air panas tinggal beberapa langkah lagi sampai ke candi keempat. Candi ini salah satu yang paling utuh karena sudah dipugar dan ditata dengan rapi. Strukturnya masih jelas terlihat menggambarkan arsitektur candi Hindu abad ke-8, tempat pemujaan Dewa Siwa. Meski bukan candi tertinggi, justru disinilah aku memilih berhenti. Kadang perjalanan gak harus sampai puncak, yang penting cukup untuk menyadarkan kita betapa kecilnya kita di hadapan alam dan betapa berharganya waktu bersama orang terdekat. Perjalanan turun dari candi keempat ke arah candi ketiga kelihatannya sih gampang, tapi ternyata tetap bikin ngos-ngosan juga. Justru disinilah rasa puasnya muncul, capek yang menyenangkan. Terima kasih sudah ikut jalan-jalan bareng keluarga kecil kami hari ini. Kalau kamu suka vlog seperti ini yang santai, jujur, dan penuh makna, jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Sampai ketemu di cerita berikutnya bersama Bapak 40+.